جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nabda dirasatana hadzal yawm bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nawasil dirasatana hadzal yawm, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Wal'an qad wasalna ilal babi sabi'. Sekarang kita sudah sampai di bab yang ketujuh, fima yata'alaq bi sifatin wa mausufin, yang berkaitan dengan sifat mausuf ya. Coba dibuka bab yang ketujuh tentang sifat dan mausuf. Baik, perhatikan. Sebelum kita mulai pelajaran kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sifat, apa itu mausuf. Baik, sifat dalam istilah lain ya, dikatakan sebagai naktun. Ya, sedangkan mausuf bisa dikatakan sebagai man'ut. Ya, di sini artinya sifat. Sedangkan ini artinya yang disifati. Baik, perhatikan. Kita sudah mempelajari ya, na'at dan man'ut di kelas 7 ya. Sekarang di kelas 9 kita mempelajari tentang sifat wa mausuf. Ini aslinya sama maknanya ya, walaupun istilahnya berbeda. Sifat dengan na'at ya kan, mausuf dengan man'ut, akan tetapi maknanya sama. Jadi nanti ketika kalian mendapatkan dua istilah ini di buku nahwu atau buku lainnya, jangan bingung ya, bahwasanya maknanya sama seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian prinsip dasar yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami sebelum kita membahas tentang sifat wa mausuf, bahwasanya as-sifatu hiya tabi'atun lil mausufi. Ayo, perhatikan. As-sifatu hiya tabi'atun lil mausufi. Bahwasanya sifat itu senantiasa mengikuti keadaannya mausuf atau yang disifati seperti itu. Itu pemahaman dasar yang harus kita pahami. Baik, saya kasih contoh. Al-mudarrisu al-mahiru. Al-mudarrisul mahir, guru yang pintar itu, atau guru yang mahir ya, bisa diartikan pintar atau pandai ya. Di sini ada sisipannya yang, itu cara menerjemahkan kaidah sifat mausuf ya. Berbeda dengan mubtada khobar. Kalau mubtada khobar sisipannya itu ya. Contohnya al-mudarrisu mahirun, guru itu pandai ya, seperti itu. Jadi beda ya antara menerjemahkan sifat mausuf dengan mubtada khobar. Kalau sifat mausuf itu dikasih sisipan ya, al-mudarrisul mahiru, guru yang pandai itu, seperti itu ya. Perhatikan, di sini adalah mausuf ya, mausuf. Di sini sifat. Di sini mausufnya ada alif lamnya ya. Maka sifatnya juga harus mengikuti ada alif lamnya ya. Jadi harus mengikuti mausuf ya. Kemudian di sini rofa ya. Tanda rofanya mufrad adalah dhamma ya kan. Maka di sini juga harus dengan dhamma. Kemudian di sini mudzakkar atau laki-laki, maka sifatnya juga harus mudzakkar laki-laki. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Maka sifat itu selalu mengikuti keadaannya mausuf atau yang disifati, seperti itu. Kemudian kita masuk
di poin yang pertama bahwasanya kata sifat mengikuti mausuf itu dari segi i'rabnya. Baik, i'rab itu artinya kedudukannya, ya. Marfu, mansub atau majrur. Baik. Di bab yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ya marfu, ya, mansub, kemudian majrur, ya. Jadi isim itu banyak sekali jenisnya, kemudian rofaknya itu berbeda-beda, ya, antara isim tersebut. Ya, kita sudah menghafalnya kemarin ya. Insya Allah kalian akan mudah memahami tentang bab ini. Di sini marfu, contohnya al-munafisul mahirun. Oh, ya. Al-munafisul mahir. Perhatikan dari segi rofaknya, perhatikan di sini rofaknya dengan doma, maka sifatnya juga harus dengan doma seperti itu. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua dari segi mansubnya atau nasabnya syahadul munafisal mahiro. Perhatikan di sini dibaca nasab karena kedudukannya maf'ulun bih, ya. Di sini nasabnya dengan fathah karena ini mufrad, ya kan, isim mufrad, nasabnya dengan fathah. Begitu juga dengan sifatnya harus mengikuti mausufnya seperti itu. Ini nasab. Kemudian poin yang C, ya, jika manutnya majrur maka naatnya juga majrur, ya. Maka jika mausufnya majrur maka sifatnya juga majrur. Perhatikan, hadhil hadiyatu lil munafisil mahir. Hadiah ini untuk peserta yang pandai. Perhatikan, di sini majrurnya dengan kasroh, ya. Begitu juga sifatnya harus mengikuti dengan kasroh seperti itu. Ya, itu poin yang pertama, bisa dipahami ya. Ya, kalau belum paham silahkan kalian buka catatan kalian, ya. Kemudian kalian baca yang tentang marfu, mansub dan majrur yang kemarin sudah kita catat, yang sudah kalian hafalkan, yaitu membantu pemahaman kalian, ya, seperti itu. Kemudian poin yang kedua, bahwasanya sifat mengikuti mausuf dari segi bentuknya, ma'rifah atau nakirah. Ma'rifah itu diartikan isim yang sudah diketahui, ya, tandanya ada alif lamnya. Maka apabila mausufnya ada alif lamnya, maka sifatnya juga harus ma'rifah, ada alif lamnya. Dan sebaliknya, apabila mausufnya nakirah atau tidak ada alif lamnya, maka sifatnya juga harus nakirah, tidak ada alif lamnya. Baik. Perhatikan di sini al-mudarrisul mahir. Perhatikan di sini ma'rifah ada alif lamnya, maka di sini juga harus ma'rifah ada alif lamnya. Dan sebaliknya apabila mausufnya nakirah atau tidak ada alif lamnya, contohnya mudarrisun mahirun. Perhatikan di sini mausufnya tidak ada alif lamnya, ya, nakirah, maka sifatnya juga harus nakirah, tidak ada alif lamnya seperti itu. Itu poin yang kedua, ya, gampang sekali. Itu sudah kalian pelajari di kelas 2 atau kelas 1 seperti itu ya. Jadi kita sekarang pengulangan saja, pengulangan. Kemudian lanjut poin yang ketiga, bahwasanya sifat itu mengikuti mausuf dari segi jenisnya, ya, mudzakkar atau muannas, ya. Perhatikan mudzakkar di sini ya. Ini mudzakkar, ya, mausuf. Maka sifatnya juga harus mudzakkar seperti ini contohnya. Dan sebaliknya apabila mausufnya muannas, ya, saya kasih contoh mudarrisatun.
mahiratun. Apabila mausufnya mu'anas, tandanya ada tak marbutohnya, maka sifatnya juga harus mu'anas, ada tak marbutohnya. Ya, ini menandakan mu'anas seperti itu. Paham ya? Jadi sifat itu selalu mengikuti mausuf. Paham ya? Baik. Sekarang kita lanjut di poin yang keempat, ya, bahwasanya sifat mengikuti mausuf dari segi jumlahnya, ya, mufrad, musanna atau jamak, ya. Jamak dalam bahasa Arab itu jumlahnya 3 atau lebih. Begitu ya. Saya kasih contoh di saya hapus dulu. Perhatikan. Huwa. Nah, sekarang mufrad dulu ya. Huwa, dia. Munafisun. Sabirun. Dia adalah seorang peserta yang sabar. Apabila di sini mufrad, maka sifatnya juga harus mufrad seperti itu. Kemudian yang kedua, musanna. Musanna itu jumlahnya 2. Huma, ya, mereka berdua. Munafisani, sabironi. Perhatikan, di sini musanna mausufnya tandanya ada alif dan nun, maka sifatnya juga harus musanna, yang tandanya ada alif dan nun. Mereka berdua adalah peserta yang sabar, seperti itu. Sudah sekalian. Kemudian apabila jamak, ya, hum. Munafisuna, sabiruna. Mereka adalah peserta, ya, mereka adalah para peserta yang sabar. Di sini jamak, maka sifatnya juga harus jamak. Tandanya apa? Ada wawu nunnya. Seperti itu. Jadi pahami ya? Baik, ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya saya via WA, atau kalian cari tutorial-tutorial pembahasan tentang sifat mausuf di YouTube, itu banyak sekali. Atau kalian belajar di LKS, ini sudah cukup karena contohnya sudah lengkap, ya, dan penjelasannya juga sudah lengkap semua, ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup naftatim dirasatan hadal yaum bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.